Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan percobaan pertumbuhan mikroba modul 4.1 yaitu kurva baku dan kurva tumbuh. Beranggotakan Danur Wenda 1141622, Silvi Nurcahyani 114181010, Anton Agus Pratomo 114181019, Ravens Katasanya 114181026, Anissa Nur Fatimah 114181042. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang kecil yang punya sifat khas yaitu sangat cepat dalam pertumbuhannya. Untuk memahami pertumbuhan mikroba, kita perlu yang namanya kurva pertumbuhan atau kurva tumbuh yang dapat menjelaskan tingkat pertumbuhan tiap selang waktu. Kurva pertumbuhan dapat mengetahui fase pertumbuhan dari mikroba dan menghitung waktu generasi mikroba. Selain dari kurva tumbuh, ada juga yang namanya kurva baku. Sebuah kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah sel mikroorganisme dengan nilai optical density dari suspensi mikroba. Jumlah sel dalam suspensi dapat ditentukan dengan alat hemositometer dan angka lab total atau total plate counting. Dapat ditentukan dengan mengkonversi OD suatu suspensi mikroorganisme menjadi jumlah sel mikroba dalam suspensi. Pada percobaan ini mempunyai 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah menentukan perhitungan TPC Bacillus megatherium berdasarkan persamaan kurva baku. Yang kedua, menentukan fase pertumbuhan Bacillus megatherium berdasarkan kurva tumbuh. Dan yang terakhir, yang ketiga, menentukan generation time Bacillus megatherium. Hipotesisnya adalah untuk yang pertama, bentuk persamaan kurva baku Bacillus megatherium, hasil perhitungan TPC adalah Y sama dengan AX ditambah B. 2. Fase pertumbuhan Bacillus megatherium berdasarkan kurva tumbuh terdiri dari 4 fase, yakni fase lag, fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Yang terakhir, ketiga, generation time Bacillus megatherium ditentukan berdasarkan rumus GT sama dengan T log 2 per log B kecil dikurangi log B besar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan pada bagian cara kerja. Cara kerja terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembuatan kurva baku dan pembuatan kurva tumbuh bakteri. Pembuatan kurva baku yang akan dilakukan yaitu mengambil sampel Bacillus megatherium, lalu dilakukan pengenceran dengan medium NB sampai dengan OD-nya 0,1. Setelah itu dilakukan serial dilution pada larutan fisiologis NaCl 0,85%. Setelah itu sampel diambil 3 bagian lalu diinokulasi pada media Na. Selanjutnya, lakukan metode sebar dengan kurun waktu 24-48 jam. Lalu hitung jumlah koloni tersebut yang akan selanjutnya dilakukan konversi menjadi sel bakteri. Setelah itu lakukan regresi dan akan didapatkan kurva baku. Selanjutnya akan dibahas pembuatan kurva tumbuh bakteri yang akan dilakukan dengan Bacillus megatherium. Bacillus megatherium diinokulasi ke medium NB. Lalu diukur OD-nya setiap waktu pengamatan. Nilai OD yang diukur pada gelombang 600 nanometer sampai dengan rentang OD-nya 0,1 sampai 0,8. Lakukan setiap 1 jam sekali, lalu konversi ke jumlah sel bakteri. Setelah itu buatlah grafik log dan hitung waktu generasi Bacillus megatherium. Didapatkan dari hasil pengamatan, yaitu tabel 1, hasil pengamatan kurva baku Bacillus megatherium dengan metode ALT. Nah, tabel ini didapatkan dari hasil perhitungan metode ALT saat di laboratorium pada konsentrasi berbeda dan pada OD yang berbeda dari tiap kelompok. Nah, hasil perhitungan jumlah koloni Bacillus megatherium kemudian akan diubah menjadi satuan CFU per mili.
yaitu akan ditulis sebagai TNTC atau to numerous to count apabila terlalu banyak, dan akan ditulis sebagai TFTC atau to few to count apabila terlalu sedikit. Kemudian dicari rata-ratanya. Kemudian dari tabel tersebut akan dibuat kurva baku Bacillus megatherium dengan memasukkan nilai rata-rata jumlah bakteri dalam satuan CFU per mili ke sumbu Y dan memasukkan nilai OD ke sumbu X. Kurva baku diperlukan untuk menentukan hubungan antara dua parameter yang saling berhubungan melalui pendekatan matematis. Kurva baku berfungsi sebagai standar atau acuan dasar yang dibuat secara matematis untuk mempermudah percobaan saintifik ketika dibutuhkan percobaan yang berulang kali. Dalam percobaan ini, kurva baku Bacillus megatherium dibuat untuk menentukan hubungan jumlah sel bakteri Bacillus megatherium terhadap nilai OD atau optical density. Dari grafik 1 ini didapatkan bahwa persamaan kurva baku Bacillus megatherium adalah Y sama dengan 6 kali 10 pangkat 7X min 4 kali 10 pangkat 6, dengan Y adalah jumlah sel bakteri Bacillus megatherium dan X adalah nilai OD, serta nilai R kuadrat adalah 0,981. Nilai R kuadrat merupakan koefisien determinasi untuk menentukan ketepatan analisis regresi. Nilai R kuadrat dalam persamaan kurva baku Bacillus megatherium dikatakan sudah baik karena nilainya mendekati 1. Menurut Underwood et al. 2014, nilai R kuadrat yang mendekati 1 menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sangat besar. Sehingga dikatakan pada kurva berikut ini, rata-rata jumlah bakteri dan nilai OD ini menunjukkan keterkaitan satu sama lain yang sangat tinggi karena nilainya mendekati 1. Dalam suatu data yang akan diregresikan, maka akan ditentukan suatu rentang data yang dianggap valid. Pada percobaan pertumbuhan mikroba modul 4, jamur ditentukan 25-250 koloni, bakteri 30-300 koloni. Ketentuannya, jika lebih banyak, akan membuat kesulitan dalam perhitungan, dan jika lebih sedikit, dianggap tidak sah secara statistik. Dalam percobaan, kesalahan data yang lebih sedikit atau lebih banyak diduga karena kesalahan pengenceran, sehingga tidak terbentuk koloni atau koloni bercampur. Pertumbuhan mikroba pada umumnya mengalami 4 fase. Fase yang pertama adalah fase lag. Pada fase ini, mikroba beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Mikroba juga mengumpulkan energi dan mengaktifkan enzim-enzim untuk mempermudah dan menyiapkan fase selanjutnya, yaitu fase eksponen, di mana fase ini mempunyai ciri yaitu pembelahan mikroba yang sangat cepat, ditandai dengan grafik yang terus meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh media tempat tumbuhnya seperti kandungan nutrien. Selain itu, kondisi lingkungan termasuk suhu, pH, dan kelembaban udara juga mempengaruhi. Ketika nutrisinya mulai berkurang, maka akan masuk ke fase stasioner, yaitu jumlah populasi sel tetap karena jumlah sel yang membelah sama dengan jumlah sel yang mati. Setelah mengalami penurunan nutrien hingga nutriennya habis, maka mikroba akan mengalami fase kematian, yaitu penurunan laju pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin dan nutrien esensial dalam media. Oke, selanjutnya akan dibahas pada hasil pengamatan kurva tumbuh bakteri Megatherium. Pada hasil pengamatan kurva pertumbuhan diperoleh pada jam 0 sampai ke 1 terdapat fase lag. Selanjutnya diperoleh fase log pada pukul 1 sampai 6. Sampai 6 dan 7 merupakan fase peralihan antara fase stasioner dan fase kematian. Fase stasioner dianggap berada pada jam 6 sampai jam 7 karena jika dibandingkan dengan pukul 7 sampai 8, kurva cenderung lebih curam yang menandakan bahwa pada jam tersebut laju kematiannya akan lebih tinggi. Fase kematian terjadi pada jam ke-7 sampai ke jam 9. Lalu kembali aktif pada pukul 9 sampai 10. Pada grafik yang diperoleh, tidak terdapat fase stasioner yang menunjukkan terdapat galat pada pelaksanaan perhitungan TPC. Fase lag bakteri Bacillus megatherium dimulai pada jam 0 sampai
Jam 2. Selanjutnya, fase log dimulai dalam jam ketiga setelah dimasukkan ke dalam medium baru sampai 35 jam setelah dipindahkan. Fase stasioner dimulai pada 35 jam di medium baru. Itu menurut Waluyo. Kali ini kita akan membahas generation time. Generation time atau GT ini berfungsi untuk menentukan waktu yang dibutuhkan bakteri saat membelah menjadi 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya dengan laju pertumbuhan yang konstan. Nah, rumus GT sendiri bisa dilihat di sebelah kiri. Jadi GT sama dengan T log 2 dibagi log B kecil dikurang log B besar. Nah, notasi B besar ini menunjukkan jumlah sel pada awal perhitungan. Sedangkan B kecil merupakan notasi untuk jumlah sel pada akhir perhitungan. Dan T merupakan interval waktu antara B besar dan B kecil ketika awal perhitungan dan akhir perhitungan. Kemudian di percobaan kali ini bisa dilihat bahwa awal perhitungan dimulai pada jam pertama, kemudian akhir perhitungan ditandai pada jam ke-6, sehingga interval waktu yang dibutuhkan adalah 5 jam. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh seperti yang telah tercantum pada slide sebelumnya, jumlah sel pada akhir perhitungan adalah sekian dan jumlah sel pada awal perhitungan adalah sekian, sehingga GT dari Bacillus megatherium ini adalah 1,48 jam atau 88,8 menit. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin. Yang pertama, persamaan kurva baku Bacillus megatherium hasil perhitungan TPC adalah Y sama dengan 6 kali 10 pangkat 7X min 4 kali 10 pangkat 6. Kemudian yang kedua, berdasarkan kurva tumbuh yang didapat, tahap pertumbuhan Bacillus megatherium meliputi 4 fase, yaitu fase lag selama 60 menit, fase log selama 300 menit, fase stasioner selama 60 menit, dan fase kematian selama 120 menit. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah generation time Bacillus megatherium adalah selama 88,8 menit. Sekian presentasi modul 4.1 pertumbuhan mikroba dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.